Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Rizky dari kelas Komunikasi Internasional F NIM 120. Kali ini saya akan melakukan podcast dengan tema pro dan kontra konser musik offline di kala pandemi. Kali ini saya akan menghadirkan narasumber yang dekat dengan saya, yaitu silakan diperkenalkan dulu dari mungkin Bosman sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faus Asli. Saya adalah anggota dari radio komunitas di suatu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Mercu Buana. Dan saya itu termasuk dalam anggota operator di radio Mercu Buana. Dan kebetulan saya sedang menjalani semester 4 ya, tapi sekarang lagi libur gitu. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Gilang Luhur Arafat. Saya dari BINUS University. Saya saat ini sedang menjalankan menuju semester 4. Saya saat ini ada proyek yang terkait dengan konser festival musik, namun masih dirahasiakan karena itu masuk dalam matkul entrepreneur saya. Jadi saya masih ada proyek bayang-bayang tentang festival musik gitu. Jadi ya, baik. Mungkin itu sekilas dari informasi dari narasumber saya. Mungkin ditanya-tanya dulu kesibukannya dulu apa. Mungkin Fawas kesibukannya apa nih? Kalau untuk saat ini kesibukan saya paling cuma karena sekarang lagi liburan ya, saya paling cuma sibuk ngurus organisasi radio Mercu Buana ini, dan hobinya paling saya cuma duduk, liburan dan macam-macam sih. Oh, gitu aja. Saya cuma sibuk gitunya gitu. Oke. Kalau Gila gimana nih? kesibukan sih nggak terlalu sibuk-sibuk amat ya, paling ya kayak kuliah biasa, organisasi, dan juga masalah project saya yang nanti konser festival itu saya juga lagi riset gitu, misalnya pandemi ini udah aman belum sih, atau misalnya kan ada nih baru berita-berita nih Omicron nih baru keluar. Iya, Omicron. Nah itu tuh bagai jadi kayak riset ulang gitu, gimana ya kalau misalnya ngadain konser tapi masih ada varian baru dari virus corona itu aku riset banyak gitu kan. Terus setelah itu kita kan punya beberapa tim gitu, jadi saya berempat, ada 3 orang teman saya, 2 orang laki dan 1 orang perempuan. Itu kami bareng-bareng di dalam matkul kuliah saya entrepreneur itu bareng-bareng gitu, mulai dari ideation, mulai dari value proposition campaign-nya, terus juga value chain-nya. Kita dari musik konser festival itu kita benar-benar mikir dari ide dari nol gitu sih. Dan kesibukannya baru itu sih, belum kayak praktek itu masih jauh sih sebenarnya. Tapi kelihatannya kompleks banget ya. Iya, betul. Sibuk banget kayaknya apa ya? Betul. Iya. Emang akhir-akhir ini mahasiswa semester 4 emang sibuk ya. Betul. Dan juga menyibukkan diri. Betul. Iya. Nah, kali ini saya sendiri mau nanya, kan kita bahas tentang konser musik offline ya. Nah, ada nggak sih musisi favorit atau lagu-lagu favorit dari kalian? Kalau dulu gimana? Kalau saya sih akhir-akhir ini lagi dengerin lagu itu ya, Tiara Andini. Tiara Andini yang mana tuh? Tiara Andini yang itu loh, yang lagunya 365 hari. Nah, kayak gitu. Judulnya apa? Judulnya apa? 35. Oh, juga 35. Itu intinya gitu. Terus saya tuh kalau sekarang tuh lagi dengerin tuh lagi yang paling saya suka tuh ya, Gemintang di Hatiku. Itu lagu yang paling saya suka di akhir-akhir ini, saya cukup sering dengerin. Itu lagunya siapa yang itu? Itu Tiara Andini. Tiara Andini juga. Kamu kan lupa sih. Saya bukan kurang dengerin lagu Tiara Andini ya. Ya nggak apa-apa. Selera musik orang beda-beda kok. Iya. Banget. Gimana kalau Gilang nih? Kalau misalnya saya sendiri tuh ya sebenarnya tuh saya tuh sering dengerin musik tapi kadang lupa sama penyanyinya itu siapa sih, lagunya judulnya apa. Biasanya kan cuma sekilas Spotify pencet abis itu udah jadi kayak mix shuffle gitu kan biasanya. Tapi kalau masalah konser ya, saya tuh sebelum adanya Covid ini sering ngikutin gigsnya Hi-Fi. Hi-Fi. Saya juga Hi-Fi. Seru banget. Suka sing along gitu, suka lagu-lagunya sing along gitu, nyanyi bareng gitu, yang ceria-ceria, have fun. Tapi lagunya kayak anak muda banget itu, lagunya Hi-Fi. Anak muda banget. Ya. Vibes-nya Betul. Apa tuh contohnya lagu Hi-Fi? Kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Nah, itu tuh paling gue suka banget tuh lagu dari sejauh ini, dari yang gue dengerin tuh gue paling suka banget tuh lagu yang kayak gitu tuh. Jadi kesimpulannya sih yang paling the best itu Hi-Fi, karena gue lebih suka yang singalong aja, yang have fun aja gitu kan. Gitu. Hi-Fi gue juga suka sih, kebetulan gue Hi-Fi lagunya yang orang ketiga. Ah, Karena tuh ketiga. lagunya bener-bener sedih banget, terus
relate. Pengalaman tengah sendiri ya. hidup Iya, relate Iya. dalam kehidupan sendiri, jadi agak ini ya, agak menyaksikan. Tapi contohnya boleh kasih tau nggak kayak gimana? Kayak gimana? Relate tengah kehidupan bapak. Ya, cerita perjalanan hidup lah. Oh ya, Iya. kayaknya nggak boleh ceritain ya? Nggak boleh, Nggak boleh. Privasi Nggak boleh, ya, privasi. bahaya. Oke, lanjut. Yuk. Berarti kali ini kan gue mau ngomongin ini ya, apa pro dan kontra konser musik offline. Nah, gue denger nih kan awal-awal tahun 2020 tuh yang masih sulit kan, Betul. kayak konser musik offline. Beberapa tuh ada yang udah mau nyelenggarain promotornya, cuma pemerintahnya tuh males gitu, kayak males ngasih info gitu, nggak detail. Betul. Nah, menurut kalian tingkah pemerintah ini sebenarnya harus ngapain sih? Kan promotor juga bingung ya. Jadi pemerintah tuh sebenarnya harus ngasih apa-apa gitu, ngasih peraturan apa-apa aja gitu, biar konser musik ini Jalan. bisa jalan. Gimana nih? Silakan. Anak Dua-duanya juga nggak apa-apa sih. Iya, Oh, boleh. ya saya dulu ya. Iya. Kalau menurut saya Terus kita berandai-andai aja gimana Hmm, pemerintah tuh berandai-andai. biar apa bisa ngasih peraturan yang baik. Tapi kalau berandai-andai itu kita harus naik ke atas dulu nggak sih? Oke. Berandai-andai. Iya, Ya, benar. benar. Kalau menurut saya sendiri sih, kalau misalkan dari pemerintah sendiri tuh kayaknya sih harus meningkatkan dari segi itunya ya, apa namanya tuh segi mungkin dana dan segala macam. Mungkin untuk menyewa promotor-promotor yang lain atau event organisasi yang lain. Pajak nggak sih? Kan kita kan kalau menyelenggarain konser besar tuh pajaknya pasti gede. Datangin artis tuh pasti artis dari luar negeri pasti pajak. Betul. Nah, Berarti pajak juga termasuk nggak sih dari pemerintahnya sendiri, harus dikurangin gitu minimal untuk membantu para promotor di pandemi ini. nggak tahu sih kalau itu mungkin urusan pemerintahnya, saya nggak tahu soal gitu-gitu. Iya benar sih. Tapi kan kita Tapi kayaknya dengan datangnya dari musisi dari luar itu mungkin ini bisa nutupin itu deh, bisa nutupin dana itunya deh. dana buat pemerintahnya ya. Iya, betul. Devisa negara. Betul. Iya. Oke, boleh. Benar sih, benar. Benar-benar. Kalau dari gua sendiri ya, kalau masalah terkait tentang pemerintah gitu, yang pasti pemerintah harus punya regulasi yang jelas gitu, kalau misalnya mau ada event gitu. Nah, benar Jadi banget. regulasinya apa, yang do and dance-nya itu apa, itu harus jelas gitu. Jadi promotor nggak bingung dan nggak rugi juga nanti kalau misalnya udah diadain, udah fix gitu, nggak taunya nggak boleh sama pemerintah karena satu lain hal yang tiba-tiba mendadak gitu regulasinya. Itu kan kadang ada beberapa yang bikin promotor males buat ngadain event-event konser musik festival gitu kan. Nah, kalau misalnya masalah pro dan kontranya dengan pemerintah ya, sebenarnya tuh kita tuh bisa aja kayak orang kayak di luar negeri gitu udah ngadain konser musik festival yang dimana penduduknya udah 70% vaksin gitu kan. Dan juga seperti yang kita tahu di berita terbaru, penduduk Jakarta udah di atas 50% yang sudah vaksin. Artinya kita punya probability untuk mengadakan konser festival di Jakarta gitu khususnya. Betul. Nah, terus kan sampai sekarang kenapa sih belum ada yang ngadain? Nah, karena itu kadang pemerintah kita ngasih regulasi yang terbelit-belit gitu. Jadi promotor agak males gitu rasanya buat ngedatengin konser-konser gitu, entah dari penyanyi luar atau penyanyi lokal pun sebenarnya promotor juga masih ragu gitu buat ngadain. Takutnya kan nanti rugi gitu Iya. kan pemerintah ngelarang ini itu segala macam, tiba-tiba di demo atau tiba-tiba nggak boleh gitu kan. Itu sih biasanya gitu. Iya. Regulasinya sih yang pasti ya, Iya, regulasinya pemerintah tuh yang gue baca ya, di internet tuh mereka cuma ngasih info kapasitas dalam venue itu cuma 50%. Betul. Terus harus pakai masker, harus vaksin, sama mengikuti protokol kesehatan. Ya, balik lagi, sorry tadi ada masalah teknis sebentar. Tadi kita sampai di peraturan pemerintah yang belum detail ya, seperti hanya 50% kapasitas dan harus menepati protokol kesehatan yang ketat. Cuma pemerintah sendiri nggak ngasih simulasi dari konser musik offline tersebut. Jadi promotor tuh susah menerka-nerka gimana sih cara konser musik offline yang benar, yang baik gitu. Takutnya mereka udah nyelenggarain konser yang dengan budget yang besar, udah datangin artis, cuma malah di cancel oleh pemerintahnya itu sendiri gitu, atau oleh masyarakat setempatnya itu sendiri karena nggak mengikuti protokol yang udah ada. Nah, itu salahnya pemerintah sih menurut saya di situ. Nah, lanjut lagi nih. Kalian sih udah pernah nonton konser musik offline belum sih sebelum pandemi ya? Pernah. Coba. Siapa dulu? Pernah, dan wishlist gue sih sebenarnya masih banyak ya kalau buat nonton konser Yang udah pernah
Lalu yang udah pernah tuh saya Munzer tuh sama ya. Munzer tuh itu artisnya yang saya ingat tuh Hi-Fi, terus Raisa, terus Naif. Nah itu yang saya ingat ya itu. Jujur sih, gue kangen banget buat ngerasain hal kayak gitu lagi, euforianya, vibes-nya, terus lihat orang-orangnya, terus kayak ada booth-booth makanan gitu tuh, enak banget itu rasanya tuh, gue pengen ngerasain gitu lagi, apalagi di masa-masa sekarang ini, pengen banget tuh gue. Kalau untuk wishlist sendiri sih gue waktu itu dulu pengen nonton konser-konser K-pop gitu ya. Itu dulu tuh pernah ada Day6, terus IU tuh dulu sebelum IU Ting. bukan dong. IU Mas Malina dong. Bukan. IU Mas Malina siapa? Oke, lanjut. Pokoknya IU itu deh. Tapi karena saya dulu belum nabung ya belum mempersiapkan dana buat beli tiket tersebut, jadi saya ya udahlah saya pasrah aja, saya nonton dari rumah aja gitu. Iya, info guys, kalau konser musik offline Korea dari Korea tuh biasanya tiketnya mahal banget, dan habisnya cepet banget. Nah biasanya kalau misalnya pakai calon tuh mahalnya minta ampun. Iya tuh. Karena fanatik K-pop fan gitu di Indonesia tuh banyak banget. Betul. Dan langsung sold out gitu, padahal harganya mahal banget. Kalau Gilang gimana? Kalau dari gue sendiri sih dulu sih banyak gitu yang ngikutin konser-konser gitu, tapi konser-konser closing sekolah biasanya sama kayak Pawas tadi, jadi kayak Munzer Cup, Nitra Cup, kayak Avenue, terus Lab School juga pernah ada juga, terus SMA 1, 2, 3 Tangerang gitu kan. Itu banyak gitu, dari seperti yang disebutin Pawas tadi, dari Naif, Raisa, Sheila on Seven, Naif gitu kan. Kalau misalnya di line itu gue pernah nih ngikutin gigsnya Hi-Fi, jadi Hi-Fi kemana gue ikutin gitu ya, acaranya Hi-Fi gue entah di Gandaria City di Jakarta. Kalau misalnya masih di daerah Jakarta dan Tangerang, gue pasti ikut gitu dulu, masih hype-hype-nya sama Hi-Fi gitu. Nah kalau misalnya masalah wishlist tuh ya, kalau sebelum COVID itu kan umur gue kan masih sekitar 17 tahun gitu, 17-18 tahun gitu kan ya. Jadi gue tuh pengen banget ke Jakarta Warehouse Project gitu. DWP. Pengen banget sih pengen banget kan, cuma kan harus 21 tahun itu kan kalau nggak salah, kita sekarang masih 17 jadi kayak nggak bisa gitu. Terus selain itu juga With The Fest. Iya With The Fest. Artisnya gila-gila sih. Betul. Itu wishlist gue juga sih. Iya betul. Terakhir kan kemarin online ya With The Fest ya. Iya. Kayak kurang banget vibes-nya gitu. Selain itu juga terakhir Synchronize Fest gitu kan. 3 hari berturut-turut gitu Synchronize, kayak festival tuh gua lihat ya dari Instagram, dari sosial media itu kayak keren banget gitu. Jadi gua tuh pengen banget antara 3 itu sih gitu. Itu wishlist gua, semoga corona cepat kelar lah ya. Amin. Kalau menurut ini gimana Bapak Rafli? Kalau gue sendiri sih, gue dulu ikut konser-konser ya sama sih, karena ikut-ikut konser pensi sekolah kayak tadi Munzer atau yang lain sebagainya. Cuma dulu gue nggak terlalu sering ikut, jadi dulu tuh masa-masanya masih main game lah, dulu anak-anak SMA masih main game tuh, belum terlalu ini. Tapi semenjak masuk pandemi tuh gue lebih sering dengerin musik jadinya sayang banget gitu kalau bisa turn back time ke masa sebelum pandemi gitu. Gue pengen banget nonton banyak konser gitu. Iya. Kalau wishlist sendiri sih gue pengen nonton Coldplay atau Bring Me The Horizon, itu band favorit gue. Cuma Coldplay tuh katanya susah ya, walaupun dia sebelum pandemi nih itu dia tetap nggak mau main di Indonesia karena menurut Coldplay sendiri katanya Indonesia tuh belum aman gitu, belum nyaman dari segi fasilitasnya. Iya. Makanya gue harap pemerintah Indonesia bisa memfasilitasi. Iya, itu loh. Makanya kelas Coldplay masa nggak mau main ke Indonesia, malu banget dong. Negara kita yang sebelah Singapura, Malaysia aja udah bisa gitu datengin Coldplay. Nah, menurut saya sih pemerintah sadar itu karena artis dalam negeri sama artis luar negeri itu standarnya udah beda gitu. Betul. Kita masuk ke kan udah konser musik offline ya. Sekarang kita bahas konser musik online. Dari kalian sendiri ada yang pernah nggak nonton konser musik online yang gratis atau berbayar gitu? Jujur pernah, tapi gue nggak dapetin feel-nya. Nggak dapetin feel-nya? Apa tuh, nonton apa? Waktu itu nonton apa tuh ya, konser dari kampus itu apa sih itu Unbrau. Iya, jadi kayak ada ngadain acara musik apa sih, konser musik online gitu. Terus gue tuh tahu dari teman gue anak sana. Kalau gue ngeliat tuh kayak kayak nonton YouTube aja. Ini nonton orang beneran aja. Orang beneran maksudnya gimana ya?
videonya beneran gitu, video MV-nya atau video lagunya gitu. Iya. Gue ngeliat tuh kayak kurang berasa aja gitu, gue kayak sambil diem atau laptop gitu. Gitu. Feelnya Gila kurang berasa gitu, kurang jep gitu. Kalau Gilang sendiri udah pernah belum nonton konser? Kalau gue sendiri tuh waktu itu kemarin ikut With The Face yang online gitu kan, tapi kan gratis gitu kan. Artinya ya sama kayak dibilang puasa di vibes-nya tuh kurang gitu. Terus juga gue juga pernah ngikutin yang di kampus gue sendiri, himpunan mahasiswa manajemen itu ada namanya Musik Night gitu. Jadi itu tuh kayak udah video yang udah di-cut-cut, udah dipotong-potong, udah rapi, ada MC-nya, ada penyanyinya, dan ada kayak bintang tamu lainnya tuh kayak udah dipotong-potong rapi. Jadi ibaratnya kayak kita nonton YouTube aja gitu loh. Oh, itu nggak live apa itu live apa gimana? Iya live tapi kayak video gitu. Udah Jadi kayak video di setting sebagai iya udah di apa? setting gitu. Udah di save gitu videonya kayak udah Oh, direkam sebelumnya, Iya, baru kayak- ditayangin. betul kayak gitu. Seru banget sih. Iya itu juga. Apalagi kalau misalnya bayar ya kayak rugi banget nih mau nonton gitu nih kita. Kalau gue sendiri sih pernah yang bayar ya, kan yang gratis kayak With The Face atau konsernya Najwa Shihab yang dulu. Ya. Nah itu gue pernah nonton, ya udah biasa aja gitu. Gue mau nyoba yang berbayar, gue mau nyoba yang berbayar kan gue cari tuh musik musisi favorit Nyari gue. perbedaannya ada nggak sih? Iya mau nyoba kan. Iya. Ke band ada band namanya kalau dia nyelenggarain konser musik online berbayar, gue bayar dong. Itu tiketnya sekitar 75.000. Lumayan ya. Lumayan. Gue expect bakal konser itu kayak ya udah interaktif berbeda Iya. gitu daripada konser musik online yang gratis gitu. Betul. Ternyata pas gue nonton ya udah kayak Sama. video settingan gitu, kayak udah di record sebagaimana rupa, udah di drone view apa itu ya udah gitu. Akhirnya kayak nonton YouTube biasa. Nah Iya. terus akhirnya beberapa lama kemudian malah yang konser gue bayar itu ditayangin di YouTube sama kalau dia itu udah merasa kayak aduh mending ngapain bayar kalau kayak gitu. Bagi kita rugi, bagi mereka double duitnya. Iya makanya kalau kayak gitu kita lebih mending konser musik offline ya daripada musik online Pasti. karena filmnya tuh rasanya beda banget. Iya, karena kita nyari juga vibes-nya gitu loh. Karena Iya. orang datang ke konser offline sebenarnya bukan karena musiknya atau artisnya, sebenarnya karena Vibes-nya itu. kayak karnival itu Iya. Kita stand up, Stand up, bareng-bareng. ketemu orang gak dikenal Rame-rame. gitu bareng-bareng deket. Soundnya juga gede banget. Menggelegar, iya. Sampai dadanya tuh kayak deg-deg. Gitu. Kalau di rumah kan pakai headset, kan headset beda-beda ya masing-masing orang. Ada yang headset yang murah, ada yang headset mahal. Makanya experience-nya tuh beda-beda. Beda. Apalagi kalau di rumah lagi dangdut ada deng deng deng. Ya, jadi ngadu. Nggak bisa musuh gitu. Bukan Iya. ada jantung tuh. Iya. Betul banget gitu. Nah, berarti kalau dari situ kita bisa ambil kesimpulan nggak sih bahwa konser musik offline ini sebenarnya harus sudah digelar. Tapi sebenarnya gue udah lihat sendiri ada beberapa musisi tuh udah gelar konser musik offline ya, cuma Betul. dalam bentuk intimate concert. Jadi maksudnya intimate concert tuh hanya beberapa orang yang datang gitu, 20-30 Istilahnya orang. kayak private gitu. Iya, tapi jadi hybrid gitu. Iya. Jadi ada yang untuk konser online juga, ada yang datang juga. Cuma iya. tiketnya masih mahal banget. Betul. Karena jadi tempatnya kan harus protokolnya ketat atau tempatnya gimana gitu, kita juga kurang tahu ya. Apalagi mungkin izin-izinnya itu susah ya. Iya, izinnya susah banget. Makanya dimahalin gitu promotor Iya. just in case kalau ada apa-apa gitu Bisa. juga Iya, bisa benar-benar. di. Jadi gue harap sendiri mudah-mudahan pemerintah tuh mau sadar gitu bahwa kita semua tuh membutuhkan musik gitu. Apalagi para pekerja di industri musik kan pasti udah ini ya udah letih ya karena pandemi ini mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Betul, Mereka betul. mau jalan konser musik takutnya fail, takutnya flop. Nah, kalau konser online juga vibe-nya berbeda, masyarakat juga ambience-nya juga kurang, hebohnya kurang. Jadi menurut saya sih pemerintah harus lihat isu ini gitu, lihat industri musik bahwa ini tuh penting untuk dibahas, ini penting untuk diselenggarakan kembali gitu. Betul. Karena kita juga kangen banget sih ya sama konser offline ya sih. Betul. Jadi mungkin itu saja ya pro dan kontranya. Jadi ada pro-nya tentang konser musik offline, juga ada kontranya tentang pandemi, apalagi udah muncul Omicron ya. Mudah-mudahan pemerintah ada ide-ide lebih cemerlang lagi ya agar industri musik di Indonesia lebih hidup kembali. Dan bisa berkembang tentunya. Iya sih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan narasumber saya sampaikan. Terima kasih Gilang dan Fawaz sudah datang ke podcast saya, udah bisa membantu saya. Oke. Oke, sama ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.